Kali ini kita akan mempelajari teknik penggantian transfer set CAPD yang benar. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta cara mengatasi masalah-masalah yang sering dikeluhkan. Terapi CAPD tidaklah sesulit yang dibayangkan. Perawatan yang sederhana, namun harus dilakukan secara cermat dan senantiasa mengikuti aturan yang berlaku. Setelah sebelumnya Anda mempelajari teknik pertukaran cairan CAPD dan perawatan exit site sehari-hari oleh pasien, kini kita belajar satu lagi perawatan rutin untuk pasien CAPD, yakni penggantian transfer set. Pastikan mengganti transfer set setiap 6 bulan, dilakukan hanya oleh petugas medis yang terlatih. Tidak boleh sekali-kali dilakukan sendiri oleh pasien. Selanjutnya, mari kita lihat kapan, bagaimana, dan langkah-langkah apa yang perlu diketahui sebelum dan saat proses penggantian transfer set. Sebelumnya, kita harus mengetahui indikasi penggantian transfer set. 1. Transfer set harus diganti setiap 6 bulan. 2. Mengganti transfer set yang robek atau bocor. 3. Terputusnya transfer set secara tidak disengaja dari adaptor titanium. 4. Transfer set terkontaminasi dari adaptor titanium. Untuk sebab nomor 2 dan 3, ikuti prosedur penggantian transfer set terdapat di bagian pedoman kontaminasi yang tidak disengaja yang terdapat pada bagian akhir video ini. Prosedur ini dilakukan di ruang klinik CAPD di rumah sakit. Kondisi ruangan dan tempat tidur dalam keadaan bersih. Persiapkan alat-alat yang diperlukan. Dressing set steril yang berisi 2 buah duk steril dan 2 kom steril. Kasa steril. Transfer set baru. Masker. Sarung tangan steril 2 buah. Larutan povidon iodin. Hand wrap, alkohol 70%, minicap, tempat sampah infeksius. Setelah kita mempersiapkan alat-alat yang diperlukan, kita harus membersihkan area kerja dan memastikan alat-alat siap digunakan saat melakukan tindakan. Dengan cara, bersihkan troli kasa steril dengan alkohol 70%. Perawat dan pasien wajib memakai masker. Cuci tangan dengan sabun, lalu keringkan dengan benar. Lepaskan plester jika perlu, atau keluarkan transfer set dari kantongnya. Letakkan dressing set pada troli, buka dressing set dimulai dari sudut lipatan. Letakkan kasa steril di area yang steril. Setelah semua alat-alat sudah dipastikan siap digunakan, sebelum memulai prosedur penggantian transfer set, perawat harus mencuci tangan dengan mengikuti teknik cuci tangan aseptik 6 langkah. Mengapa kita harus mencuci tangan tepat secara aseptik? Pertama, karena kuman banyak berkoloni di wilayah kedua tangan kita, terutama pada bawah jari kuku, telapak tangan, di sela-sela jari, di atas tangan, pangkal jari, dan kuku. Kedua, ternyata saat mencuci tangan secara biasa, kita sering melewatkan bagian tertentu dari tangan.
Setelah mencuci tangan secara aseptik, keringkan tangan dengan menggunakan paper towel. Jangan menggunakan kertas tisu biasa. Ketika mematikan keran air, tangan jangan lagi bersentuhan secara langsung dengan keran air, supaya tangan tetap dalam keadaan bersih. Siapkan sarung tangan steril, lalu pakaikan sarung tangan steril pada tangan kanan atau tangan yang dominan. Siapkan 3 kom steril dengan menggunakan tangan kanan. Tuangkan povidon iodin ke dalam 3 kom tersebut dengan menggunakan tangan kiri. Kenakan sarung tangan steril yang satu lagi pada bagian tangan kiri. Ambil duk steril dan kasa steril. Dan letakkan duk steril dengan salah satu tangan di atas perut pasien. Pada saat yang sama, pegang kateter dengan tangan yang lain. Dan pindahkan kateter ke duk steril yang berada di atas perut. Jepit dengan klem anatomis 3 cm di atas titanium. Ambil 2 lembar kasa steril dan rendam ke dalam povidon iodin ke dalam kom pertama. Pegang kateter dengan salah satu kasa yang telah direndam tersebut. Lalu, ambil kasa lain yang telah direndam dan gunakan untuk menggosok sekitar kateter atau sambungan adaptor selama 1 menit. Letakkan kateter atau sambungan adaptor di atas sebuah kasa steril. Ambil 2 potong kain kasa steril, lalu gunakan untuk membuka transfer set lama dengan cara memutar ke kiri. Lalu, buang transfer set yang lama ke tempat sampah medis. Hindari menyentuh ujung kateter yang terbuka. Ambil kom kedua yang berisi povidon iodin. Dan rendam ujung kateter yang terbuka selama 5 menit. Setelah itu, pindahkan kateternya dari kom dan tempatkan di atas kasa steril. Ganti sarung tangan dengan sarung tangan steril yang baru. Gosok tangan dengan hand rub. Ambil duk steril yang baru dan letakkan di atas duk steril yang lama. Ambil transfer set yang baru, tutup twist clamp pada transfer set dengan cara memutar, lalu lepaskan segel penutupnya dan sambungkan transfer set baru itu ke adaptor kateter. Kencangkan dengan erat. Gosok tangan dengan hand rub. Lalu persiapkan mini cap. Dan ganti transparan cap yang ada pada transfer set dengan mini cap yang baru. Singkirkan klem kateter dan duk steril. Gosok tangan dengan hand rub. Lakukan dressing pada exit site jika diperlukan. Sekarang, mari kita lihat prosedur penggantian transfer set yang harus dilakukan oleh pasien jika terjadi situasi yang mengakibatkan kontaminasi yang tidak disengaja.
saat transfer set dengan kantong dialisa terputus secara tidak disengaja, pastikan transfer set dalam posisi terkunci. Tutup rapat dengan minicap baru secepatnya. Hubungi segera perawat PD Center untuk mengganti transfer set yang baru. Jika hal ini terjadi pada malam hari, maka esok paginya pasien harus pergi ke PD Center untuk mengganti transfer set. Jangan melakukan pertukaran cairan sebelum transfer set lama diganti. Saat secara tidak disengaja terputus hubungan antara transfer set dan adaptor kateter, atau sambungan dari kateter take off dari adaptor kateter, lakukan langkah-langkah berikut. Pasang klem pada ujung kateternya untuk mencegah kebocoran cairan dan juga mencegah bakteri agar tidak naik ke atas. Tuangkan larutan povidone iodine pada kain kasa. Bungkus pada bagian adaptor kateter yang terbuka dengan kain kasa rendaman povidone iodine tadi dan plasterlah dengan micropore erat-erat untuk menjaga agar kasanya tidak lepas. Informasikan PD Center dan datanglah untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. Jika hal ini terjadi pada malam hari, maka esok paginya pasien harus pergi ke PD Center untuk mengganti transfer set. Jangan melakukan pertukaran cairan sebelum transfer set lama diganti. Jika terjadi robek atau bocor pada kateter atau transfer setnya, langkah-langkah berikut harus diikuti. Jepit bagian kateter tepat di atas robekan atau di tempat yang bocor pada kateternya untuk mencegah kebocoran cairan lebih lanjut dan juga mencegah bakteri agar tidak naik ke atas. Bungkus bagian kateter yang robek atau bocor dengan kain kasa rendaman povidone iodine tadi dan plasterlah dengan micropore erat-erat untuk mencegah kasanya tidak lepas. Informasikan PD Center dan datanglah untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. Jika hal ini terjadi pada malam hari, maka esok paginya pasien harus pergi ke PD Center untuk mengganti transfer set. Jangan melakukan pertukaran cairan sebelum transfer set lama diganti. Ingatlah akan langkah-langkah mengganti transfer set yang telah disampaikan dan pastikan Anda melakukannya dengan benar.